Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi infarada bis-samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar washalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar. Segala puja dan puji bagi Allah. Kita besarkan, kita agungkan, kita ta'zimkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita takbir mengatakan Allahu Akbar, artinya kita menafikan semua selain Allah. Maka itu tidak ada agama di dunia ini yang diawali dengan kalimat peniadaan. Tidak ada agama di dunia ini yang diawali dengan kalimat penafian kecuali Islam. Orang baru bisa dianggap Islam ketika dia mengatakan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta tolong. Allah, dari Allah kita berasal. Di atas muka bumi ini kita hidup dalam aturan Allah, dan kepada Allah kita pasti akan kembali. Maka itu kita gemakan takbir, kita gelorakan takbir, kita begitkan takbir, dan kita agungkan hanya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih daripada itu, kita lakukan itu bukan semata-mata karena perintah, namun karena kecintaan. Orang yang melaksanakan sesuatu karena perintah, hatinya tidak begitu ikhlas 100%. Tapi kalau dia melakukan sesuatu karena kecintaan kepada Allah, maka dia benar-benar ikhlas 100%, hatinya tertuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim al-Khalil, dia digelar dengan nama Khalilullah, kekasih Allah. Apa sebab? Karena dia adalah orang yang pemurah. Hampir setiap hari Ibrahim tidak pernah makan sendiri, kecuali minta dikawani oleh tamu, oleh orang lain, dan dia ingin mentraktir, dia ingin melakukan sedekah pada orang itu. Suatu hari dia berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Dalam munajatnya dia katakan, Ya Allah, inilah persembahanku kepadamu. Andai kata aku memiliki lebih lagi dari ini, semua akan aku persembahkan hanya padamu jua, ya Allah. Pun seandainya aku yang hari ini belum memiliki anak, sekiranya engkau pinta, pun akan aku persembahkan juga kepadamu, ya Allah. Waktu itu Ibrahim memiliki istri yang bernama Sarah. Telah lama mereka menikah, Sarah tidak juga hamil. Atas saran Sarah sendiri,
Dia katakan kepada suaminya Ibrahim, wahai suamiku, untuk memperoleh zuriat atau keturunan, menikahlah dengan pembantu kita, seorang yang berkulit hitam asal Mesir yang bernama Hajar. Maka Ibrahim pun menikah dengan wanita yang bernama Hajar tersebut. Maka dia pun berdoa kepada Allah, Isma' ya Allah, Isma'il. Isma' itu artinya dengarkanlah, kabulkanlah. Il dari bahasa Ibrani artinya Allah. Dengarkanlah ya Allah. Allah dengar doa itu, Allah kabulkan mintanya. Karena Ibrahim sangat bersedih dari istri yang pertama, dia tidak mendapatkan anak. Jangan sampai dari istri yang kedua pun juga demikian. Allah kabulkan itu. Maka ketika lahir anak itu dia beri nama Ismail, yang artinya Allah memperkenankan doanya. Tak lama berselang ternyata Sarah yang selama ini mandul, tidak bisa memperoleh keturunan. Dalam usia Ibrahim 99 tahun saat itu, ternyata Sarah pun hamil. Dan tertawalah Ibrahim, tersenyum atau tertawa dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ishaq. Maka ia beri nama anak yang kedua itu dengan arti tersenyum atau Ishaq. Itulah penerus daripada Ibrahim alaihissalam. Dari Palestina ia pun pindah ke Makkah, biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika itu ada sebuah bangunan yang telah dibina atau dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, itulah Ka'bah. Ka'bah ini pernah hancur karena banjir yang besar. Maka Ibrahim pun membina kembali Ka'bah itu beserta anaknya Ismail. Disitulah dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Duhai Allah, kabulkanlah apa yang mempersembahkan ini, Baitullah rumahmu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah ingin menguji Ibrahim dalam usia remaja Ismail itu. Allah ingin mengingatkan betapa pengorbanan kecintaan Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu pernah ia katakan, andai kata aku memiliki lebih daripada 1000 kambing ini ya Allah, lebih dari 300 lembu ini ya Allah, lebih daripada 100 unta ini pun akan aku korbankan untukmu. Allah hanya ingin menguji Ibrahim. Maka pada malam 8 Zulhijjah dia bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anak Ismail itu. Mimpi para nabi bagian daripada wahyu. Siang harinya ia pun ragu, apakah benar ini perintah Allah kepadaku? Maka disebut hari itu dengan nama hari Tarwiyah, hari keraguan, hari untuk memilih. Maka pada malam ke-9 dia bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka besoknya dia pun yakin, ternyata ketika telah 2 kali aku bermimpi, berarti benarnya adalah perintah Allah. Maka 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Ibrahim semakin mengetahui, Arafah artinya mengetahui atau mengenal, ternyata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan Yaumul Ahad, hari menyembelih, berlangsung sampai hari Tasyrik 13 Zulhijjah. Kaum muslimin, tetapi Ibrahim demi menghargai perintah agung dan besar itu, dia tanya keluarganya, dia tanya anaknya Ismail, inni ara fil manam, sesungguhnya aku wahai anakku bermimpi tadi malam, anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelih engkau, fanzur madza tara, bagaimana pendapatku wahai anakku? Apa jawab Ismail yang saleh itu? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai abah, laksanakan apa yang diperintahkan itu. Satajiduni insyaallah, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatkan aku termasuk daripada orang-orang yang sabar. Itulah anak yang saleh. Dia sami'na wa ata'na pada perintah orang tuanya, karena perintah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Kan'an, seorang anak Nabi juga, tapi dia bukan saleh, dia yang salah, dia yang toleh, yang durhaka. Ketika dia mau diselamatkan, ya bunayyarkam ma'ana, dalam banjir besar itu, Nabi Nuh melihat di atas kapal, wahai anakku, naik ke sini beserta kami orang beriman dan kapal ini. Tapi dia katakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma',
aku tidak mau naik ke atas kapalmu wahai ayahku. Aku ingin menuju ke puncak bukit yang tinggi itu, ke puncak gunung yang tinggi itu, yang simuni minal ma, yang akan menjaga aku daripada banjir besar ini. Kan'an ingin diselamatkan ke atas kapal, dia malah menolak. Ismail ingin disembelih, dia bahkan menyerahkan lehernya kepada ayahnya. Maka mereka bertiga dengan mantaplah, ayah, ibunya, dan anaknya melaksanakan perintah itu. Maka mereka pun berjalan, tetapi iblis tidak mau tinggal diam. Iblis berusaha merayu, membujuk, menggoda Ibrahim. Wahai Ibrahim, dulu kau lama menikah dengan Sarah, tak punya anak. Kau menikah kembali yang kedua dengan Hajar, barulah kau punya anak dalam usia yang hampir 100 tahun. Sekarang Ismail, anak kesayanganmu itu satu-satunya dari Hajar, kau ingin sembelih. Bagaimana otakmu wahai Ibrahim? Tetapi Ibrahim sangat yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia turuti perintah iblis itu, bahkan dia ambil batu, dia lempar iblis yang menyamar itu. Maka itulah sejarah yang disebut dengan Jumratul Ula. Tak mempan melalui suaminya, maka iblis pun datang kepada ibunya. Kadang-kadang seorang suami, kepala rumah tangga, ingin teguh dengan pendirian, tapi orang menggoda lewat istri. Banyak pejabat hari ini jatuh karena godaan seorang istri, masuk lewat istrinya. Mungkin saja Hajar bisa merayu suaminya. Betapa sayang seorang ibu pada anaknya. Mungkin kata iblis bisa meluluhkan Ibrahim untuk tidak menyembelih anaknya. Merayulah iblis kepada Hajar, namun Hajar semakin kokoh dan mantap, bahkan ikut juga mengambil batu dan melempar itu iblis. Itulah Jumratul Wusta. Tidak mempan lewat ayahnya, tidak bisa lewat ibunya, maka dibujuklah anaknya Ismail. Wahai Ismail, engkau masih muda, masa depanmu masih panjang. Jangan kau turuti, itu hanya mimpi ayahmu saja. Mimpi ayahmu itu hanya bunga tidur, tidak benar itu. Tetapi Ismail pun menuruti ayah dan ibunya. Dia lempar juga iblis itu dengan batu. Dia yakin sesungguhnya inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang sangat nyata. Maka itulah sejarah Jumratul Aqabah. Jadi 3 kali melempar itu hari dilaksanakan oleh para jamaah haji kita ketika mereka sedang berada di Mina untuk melempar jumrah. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika telah berada di tempat penyembelihan itu, Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayah, asahlah pisaumu itu dengan setajam-tajamnya dan tutuplah mataku ini agar aku bisa cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keraguan, dan berikanlah aku dengan pakaian terbaik. Mereka bertiga dengan yakin seyakin-yakinnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akan dilaksanakan perintah itu, ternyata sembelihannya tidak terjadi, dan pedang yang dilaksanakan itu, yang ingin disembelihkan itu, tidak bisa menembus kulit Ismail. Ibrahim pun ragu, apakah pedang ini tumpul. Dia coba tebaskan ke atas batu yang tipis yang ada di dekatnya. Ternyata batu itu pun hancur. Betapa tajam pedang baja yang dimiliki oleh Ibrahim. Artinya bukan masalah pedang, tetapi masalah Allah berkehendak lain. Ini adalah mukjizat. Kalau Allah berkehendak, air tidak menenggelamkan Musa alaihissalam. Kalau Allah berkehendak, api tidak bisa membakar Ibrahim alaihissalam. Kalau Allah berkehendak, besi bisa menjadi lembut bagi Nabi Daud alaihissalam, dan seterusnya. Itulah mukjizat. Maka pada percobaan penyembelihan selanjutnya, datanglah malaikat Jibril dengan membawa seekor domba yang sangat sehat dan gemuk, dan menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji iman seorang manusia, apakah benar dia benar mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di muka bumi ini tidak lepas daripada ujian, antara syukur dengan sabar. Dalam bingkai itu saja hidup ini, antara syukur dengan sabar, antara syukur dengan sabar, antara kesenangan dengan kesusahan, antara tawa dengan air mata.
Kadang-kadang hari ini kita bahagia, besok kita menderita. Kadang-kadang hari ini kita senang, besok kita nestapa. Maka dari itu, seorang muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkaranya sungguh ajib, sungguh luar biasa. Apa sebab? Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur dan itu pahala baginya. Kalau dia mendapat ujian, dia bersabar, pun dia mendapat pahala baginya. Itulah seorang mukmin sejati. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum la tuftanun? Apakah kau mengira hidup di muka bumi ini hanya main-main dan kalian tidak diuji? Tidak. Kita pasti diuji. Anak kadang menjadi ujian. Harta satu sisi dia adalah nikmat, namun sisi lain adalah ujian. Pangkat, kedudukan, orang menganggap itu adalah nikmat, namun dia adalah ujian. Ada orang yang berhasil dalam ujian kemiskinan ketika masih hidup sederhana, rumah tangganya biasa-biasa, hidup dalam bahagia, bisa mendidik anak. Ketika dia kaya raya, mulai pikiran macam-macam, rumah tangga berantakan, anak narkoba segala macam, na'udzubillah. Maka ketika dia miskin, dia berhasil dalam ujian itu, tetapi ketika dia kaya, na'udzubillah, dia gagal dalam ujian itu. Maka itu kita kembali pada semangat Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, bahwasanya ketika dia mengatakan itu, qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah seluruh sekalian Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang diajarkan daripada peristiwa tadi? Yang pertama adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah ganti dia dengan seekor kambing atau kibas yang besar. Allah berikan perintah kepada kita agar kita dermawan, agar kita berbagi kepada sesama. Maka itu dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami ya Muhammad, kata Allah, telah memberi kepada engkau nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka sembahlah Tuhan, menghadaplah kepadanya, wanhar, dan berkorbanlah. Mazhab Hanafi memahami kalimat wanhar ini adalah perintah wajib. Maka itu dalam mazhab Hanafi berkorban wajib hukumnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i berkorban itu adalah sunnah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka itu kalau ada kelapangan, kalau ada kemampuan untuk berkorban, usahakan sekuat tenaga kita berkorban. Jangan sampai mati kita tidak pernah berkorban. Jangan sampai orang tua kita yang miskin dulu umpama, hari ini kita memiliki kelapangan, tidak pernah kita korbankan juga untuk atas nama arwah ayah dan ibu kita. Kita kirimkan kepada dia, kita niatkan untuk ayah atau ibu kita. Fasholli li rabbika wanhar. Karena kata Nabi, bagi mereka yang memiliki kelapangan tetapi tidak mau berkorban sepanjang hidupnya, janganlah dekat masjidku, kata Nabi. Artinya apa? Nabi marah, tak boleh orang itu dekat Masjid Nabawi. Kalau tak bisa masuk Masjid Nabawi, tak bisa dekat Nabi. Kalau tak bisa dekat Nabi, mungkinkah dia berada dalam surga? Karena Nabi SAW nanti di dalam surga. Dan di sisi lain Nabi katakan, orang yang peduli, orang yang dermawan justru dekat Nabi. Sebagai contoh Nabi mengatakan, ana wa kalbul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang melihara anak yatim seperti ini, kata Nabi. Nabi mengacungkan dua jarinya dari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya sangat dekat dalam surga nanti orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memelihara anak yatim, orang-orang yang rajin bersedekah. Maka hikmah daripada kurban itu adalah saya perlambang cinta kita, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepedulian kita kepada sesama. Ibadah ada yang mahdoh hanya kepada Allah, tetapi ibadah ada yang ghairu mahdoh, dia sifatnya duniawi tapi berpahala. Kalau salat, persembahan kita kepada Allah, haji, persembahan kita kepada Allah, tapi sedekah dia berpahala. Ibadah kita kepada Allah tapi bermanfaat untuk manusia. Sama juga dengan tersenyum, membuat orang senang,
memberi hadiah, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang, semua itu adalah ibadah tetap bermanfaat kepada sesama manusia. Orang mengatakan ibadah itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kurban bermanfaat, memiliki hikmah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, kesamping pun kepada sesama kaum muslimin merasakan manfaat. Ada banyak saudara kita yang mungkin dalam setahun dia tidak pernah mencicipi daging itu. Maka inilah kesempatan bagi kita, persembahan kita kepada Allah dan dermawannya kita kepada sesama manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, tegaknya dunia ini karena 4 perkara. Karena keadilannya umara, qiwamat dunia bi arba'ati asya. Tegaknya dunia karena 4 perkara. Yang pertama karena keadilan pemerintah. Yang kedua wa ilmil ulama, karena ilmunya para ulama. Yang ketiga bisa khawatir aghniya, dengan dermawannya para orang kaya. Dan yang keempat bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kalau 4 roda ini timpang, maka tidak bisa berjalan itu kendaraan. Dunia ini timpang. Kita memiliki pemerintah yang adil, tapi ulamanya, ulama su, dia memberikan masukan yang tidak baik, pemerintah pun jadi tidak baik. Kita memiliki pemerintah yang adil, ulama yang baik, tapi para dermawannya, orang-orang kayanya tidak dermawan, orang-orang kayanya pelit, maka masjid lambat baru siap, madrasah lama baru dibangun, terlantar banyak anak yatim dan seterusnya. Pun kalau ada pemerintah yang baik, ulama yang baik, banyak orang kaya dermawan, tapi orang-orang fakirnya tidak mau berdoa. Bapak Ibu rahimakumullah, doa itu kita tidak tahu dari mana datangnya. Jangan kita sangka doa hanya datang dari para orang alim ulama saja. Boleh jadi doa itu dikabulkan karena orang-orang fakir, karena orang-orang du'afa. Maka itu bersedekahlah, berkorbanlah, berhibahlah, berwakaflah. Bisa jadi orang yang kita berikan yang tidak seberapa itu, kita berikan nasi bungkus hari ini umpama pada orang yang kelaparan. Bagi kita 15.000 tidak seberapa, tapi bagi orang yang kehausan kelaparan, bagi santri yang sedang menghafal Al-Quran, itu sangat bermakna bagi dia. Boleh jadi dia bangun tengah malam, dia ingat kebaikan kita, dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kebaikan pada orang yang berwakaf siang tadi, berilah kebaikan, kesuksesan kepada orang yang bersedekah kepadaku siang tadi. Saat itu pintu langit sedang dibuka, doanya pun dijawab. Boleh jadi kita menjadi baik hari ini karena doa-doa mereka, bukan karena doa kita. Maka itu berkorbanlah, fasholli rabbika wanhar. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الشفيق وتبلغنا الحضور إلى بيت العتيق وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر الصديق. اللهم رب الحل والحرام رب المشعر الحرام رب الركن والمقام وزمزم أبلغنا لسيدنا محمد منا السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعلى أهل القبور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حي الإسلام وحي سلطانة الإسلام ورد بلاد الإسلام على المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا رحيم اكشف عنا البلاء وقونا وغير الفتن. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.